Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bu Muti Muhtar dari kelas B dengan NIM 220701502144. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ilmu psikologi di masa Yunani kuno. Nah, di masa ini disebut-sebut itu sudah memberikan landasan yang cukup kuat bagi berkembangnya ilmu pengetahuan, termasuk juga ilmu psikologi. Di zaman ini memang belum banyak dibahas mengenai konsep-konsep psikologi, tetapi di zaman inilah pikiran-pikiran alamiah dalam berkembangnya realitas itu sudah mulai dikembangkan. Dan juga pada zaman ini sudah terbentuk beberapa wacana yang mewarnai pemikiran-pemikiran para tokoh pada saat itu. Ada 3 wacana, yaitu yang pertama ada moralitas, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga yaitu metafisika. Nah, metafisika itu merupakan wacana mengenai apa itu realistis dan apa substansi yang mendasari semua realitas. Merupakan salah satu wacana yang diperbincangkan oleh banyak filsuf pada saat itu. Pandangan materialisme dan idealisme kemudian muncul secara filosofis. Yang pertama memandang realitas yang sesungguhnya itu adalah materi, sesuatu yang dapat dilihat, sedangkan yang kedua memandang idea, sesuatu yang tidak kelihatan, sebagai realitas yang sesungguhnya. Nah, yang kedua yaitu ada epistemologi. Epistemologi ini merupakan wacana yang menjadi sumber pengetahuan yang dianggap valid adalah wacana lain yang mengemuka. Berkaitan dengan ini muncul pandangan yang merupakan cikal bakal munculnya empirisme dan nasionalisme. Empirisme memandang bahwa pengetahuan indrawi merupakan pengetahuan objektif dan dapat dipercaya. Sebaliknya, nasionalisme itu menganggap pengetahuan indrawi tidak konsisten dan pengetahuan rasiolah yang dapat dipercaya kebenarannya. Yang ketiga itu ada moralitas. Moralitas ini merupakan wacana terakhir mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Wacana ini memunculkan pandangan hedonisme dan sainisme. Yang pertama menganggap kebaikan itu segala sesuatu yang menyenangkan diri sendiri. Pandangan kedua justru menganggap bahwa parameter kebaikan itu adalah nilai-nilai termasuk nilai-nilai kebutuhan, termasuk nilai-nilai ketuhanan. Masa Yunani kuno ini terdapat beberapa pemikiran-pemikiran para tokoh yang berpendapat mengenai ilmu psikologi dan ilmu pengetahuan di masa ini. Yaitu yang pertama ada Thales, pemikiran Thales. Nah, baginya dunia ini merupakan sesuatu yang bisa dipahami dan dimengerti manusia. Menurut Thales, segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari substansi yang sifatnya alamiah dan dikendalikan oleh prinsip-prinsip alamiah tersebut. Ia menyimpulkan bahwa elemen dasar dari segala sesuatu itu adalah air. Thales pun mempunyai pandangan tertentu mengenai jiwa. Nah, jiwa dipandangnya sesuatu yang meliputi alam semesta dan sebagai sesuatu yang dapat menggerakkan. Bagi Thales, magnet sekalipun memiliki jiwa karena dapat menggerakkan jiwa. Nah, pandangan yang kedua yaitu ada Heraklitus. Heraklitus ini berpendapat bahwa apilah sebagai substansi dari segala hal. Nah, tadi Thales itu berpendapat bahwa air yang merupakan elemen dasar dari segala sesuatu. Tapi di pandangan dari Heraklitus bahwasanya apilah yang merupakan substansi dari segala hal. Hal ini bisa dipahami karena api memiliki kekuatan untuk mengubah. Api dapat mengubah air menjadi uap, benda keras menjadi abu atau cairan, dan lain-lain.
Dunia ini dianggapnya seperti sungai yang mengalir. Setiap melihat aliran sungai pasti berbeda dari satu waktu ke waktu lainnya. Baginya tidak ada sesuatu peristiwa pun yang konstan dan terjadi dua kali. Menurutnya segala sesuatu itu berada di antara dua kutub. Tidak ada yang benar-benar panas atau dingin, malam atau siang, senang atau sedih. Suatu kutub itu bisa menjelaskan kutub lainnya. Panas bisa menjelaskan dingin, dan malam bisa menjelaskan siang. Pandangan selanjutnya yaitu ada Empedokles. Nah, menurutnya terdapat 4 elemen penting yang tidak dapat direduksi dan menjadi dasar dari semua hal, yaitu api, udara, tanah, dan air. Bagi Empedokles, jiwa akan sehat apabila terdapat keseimbangan di antara 4 elemen yang sudah disebutkan sebelumnya, yang kemudian dikembangkan oleh Hippocrates dan Galen. Bagi Empedokles tidak ada disebut kelahiran atau kematian, yang ada adalah campuran dan pemisahan dari keempat elemen. Nah, selanjutnya itu ada pemikiran Parmenides. Nah, bagi Parmenides, realitas yang sesungguhnya itu, apapun itu, mestinya bersifat abadi, tidak berubah, dan eksistensi yang seperti itu tidak akan pernah bisa dipahami oleh indera. Menurut Parmenides, realitas itu satu, tidak berubah, tidak bergerak, tidak bisa dipisahkan, dan abadi. Nah, selanjutnya itu ada pemikiran Pitagoras. Nah, bagi Pitagoras, angka dan geometri merupakan kunci dari realitas ini. Segala sesuatu bisa dijelaskan dengan angka. Katanya, Pitagoras mengasumsikan dunia terdiri dari dunia abstrak dan dunia fisik yang saling berinteraksi. Menurutnya, dunia ini dipenuhi dengan jiwa. Jiwa dianggapnya tidak akan pernah mati dan bisa berpindah-pindah. Perbuatan baik atau buruk manusialah yang akan menentukan apakah jiwanya tersebut akan menjelma dalam bentuk manusia kembali atau binatang. Pemikiran selanjutnya itu ada Hippocrates. Hippocrates di sini menjelaskan bahwa semua penyakit, baik mental maupun fisik, lebih disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, bukan karena faktor-faktor supernatural. Lebih lanjut, bagi Hippocrates, tubuh itu memiliki kemampuan mengobati dirinya sendiri. Mengenai 4 elemen dasar yang disampaikan oleh Empedokles yang tadi itu, yaitu ada tanah, udara, api, dan air, Hippocrates pun itu menyetujuinya. Nah, selanjutnya ada pemikiran psikologi kaum sofis. Pemikiran psikologi kaum sofis. Umumnya, kaum sofis ini memiliki pandangan bahwa kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada kemampuan retorika dan logika dalam meyakinkan orang-orang. Di antara kaum sofis itu ada pandangan Protagoras. Nah, bahwa Protagoras di sini mengatakan bahwa kebenaran itu relatif. Ia terkenal dengan kata-katanya. Pythagoras ini terkenal dengan kata-katanya, yaitu man is the measure of all things. Ia memandang bahwa kebenaran itu tergantung pada pikirannya masing-masing. Kebenaran objektif dianggap tidak ada. Nah, selanjutnya yaitu ada Socrates. Terdapat 3 kesimpulan yang disampaikan Socrates, yaitu yang pertama, yaitu ada kesalahan yang dilakukan manusia itu bukanlah disebabkan unsur kesengajaan, tapi karena ketidaktahuan. Kedua, keutamaan itu satu. Artinya, orang yang memiliki keutamaan yang sesungguhnya berarti memiliki nilai-nilai keutamaan seluruhnya. Dan yang ketiga, yaitu keutamaan itu bisa diajarkan. Walaupun keutamaan itu tidak sama dengan pengetahuan,
Bagi Sokrates, pendidikan itu tetap penting untuk memperoleh pengetahuan, dan pengetahuan itu dapat meningkatkan keutamaan. Nah, selanjutnya itu ada pemikiran dari Plato. Plato merupakan murid dari Sokrates, dan pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pikiran mistis dari Pitagoras. Pemikiran Plato ini meliputi masalah-masalah mengenai etika, politik, hukum, agama, seni, epistemologi, dan juga psikologi. Nah, yang terakhir itu ada pemikiran dari Aristoteles. Nah, di sini Aristoteles juga ikut berpendapat mengenai ilmu psikologi di masa Yunani kuno ini. Nah, bagi Aristoteles, anima itu bukan jiwa atau juga bukan pikiran. Menurut Aristoteles, anima adalah sesuatu yang terpisah dari tubuh dan bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu kekuatan yang membentuk kumpulan dari fungsi-fungsi kehidupan, sesuatu yang dapat membuat tubuh itu mempunyai kehidupan, sesuatu yang memfungsikan tubuh dengan organnya, dan jika mata itu binatang, maka melihat itu dengan jiwanya. Nah, mungkin itu saja beberapa pemikiran, wacana, dan penjelasan mengenai ilmu psikologi di masa Yunani kuno ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini Cantik Arsyad Putri dengan NIM 220701502229. Psikologi pada masa Helenistik. Kematian Alexander Agung dan Aristoteles yang hampir bersamaan pada tahun 323 dan 322 sebelum Masehi seringkali disebut sebagai awal dari masa Helenistik. Pada masa Helenistik tersebut, masyarakat Yunani mulai menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih suka dengan filsafat yang membahas masalah kehidupan praktis sehari-hari daripada yang membahas masalah teoritis spekulatif. Pada masa Helenistik inilah muncul beberapa pemikiran, yaitu anti-filsafat dan pro-filsafat. Skeptisisme dan sinisme merupakan aliran pemikiran yang tidak suka dengan filsafat, sedangkan Epicureanism dan Stoicism muncul sebagai reaksi terhadap pandangan skeptisisme dan sinisme. Yang pertama adalah skeptisisme. Skeptisisme didirikan oleh Pyrrho. Skeptisisme menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran absolut. Bagi mereka, manusia memiliki keterbatasan dalam beropini dan hanya mengetahui realitas sebagaimana yang tampak saja, bukan realitas yang sejatinya ada. Pyrrho menolak segala bentuk dogmatisme yang berkembang saat itu, yaitu klaim bahwa terdapat kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagi skeptisme, dogmatisme tidak bisa dibuktikan kebenaran ataupun kekeliruannya. Seseorang meyakini suatu kebenaran hanya karena hal itu tampak benar di hadapannya, sekalipun seseorang yang melihatnya sebagai ketidakbenaran akan meyakininya sebagai ketidakbenaran. Oleh karena itu, skeptisisme menyarankan untuk menunda penilaian, menyederhanakan kehidupan, dan menghindari harapan palsu. Yang kedua adalah sinisme. Sinisme didirikan oleh Antisthenes. Munculnya sinisme merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada, situasi dan kondisi saat itu yang dianggap tidak adil, dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan. Bagi sinisme, kebahagiaan hanya akan bisa dicapai dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan mencukupkan diri dengan kembali ke alam. Sinisme menganggap penting sesuatu yang bersifat alamiah dan menolak segala hal yang tidak alamiah. Sedangkan konvensi sosial dianggapnya hanya akan menyebabkan manusia tercerabut dari alam dan menimbulkan perasaan bersalah, kemunafikan, kemarahan, rasa malas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Epicureanism dan Stoicism. Epicureanism yang dipelopori oleh Epicurus dan Stoicism yang dipelopori oleh Zeno merupakan respon terhadap kaum skeptis dan sinisme yang berkembang pada saat itu dengan tujuan ingin mengembalikan marwah dari filsafat. Memandang rasio atau logos sebagai elemen utama, sedangkan Epicureanism memandang atomlah sebagai elemen utama. Walaupun saling bertentangan, keduanya memiliki beberapa kesamaan. Selain sama-sama monism, keduanya juga termasuk asosianism yang meyakini bahwa elemen-elemen indrawi merupakan bahan dasar dari sebuah konsep umum. Selain itu, keduanya juga menyepakati kehidupan yang lebih teratur, harmoni, beradab, dan sopan. Dalam hal ini,
Itulah yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh kaum skeptik. Selanjutnya adalah pada masa Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi berlangsung selama hampir 500 tahun yang diawali oleh Julius Caesar dan akhirnya berakhir pada tahun 470-an ketika Kaisar Romulus Augustulus terbunuh. Dugaan lain tentang penyebab runtuhnya Kekaisaran Romawi karena adanya pertentangan antara Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, selain memang adanya serangan dari pihak luar seperti dari bangsa Goth dan Vandal dari Jerman. Tokoh-tokoh pada masa ini yang pertama adalah Philo. Pandangan Philo banyak dipengaruhi oleh Bible, kitab suci agama Kristen yang menguasai Kekaisaran Romawi pada saat itu. Philo berpendapat bahwa manusia terdiri dari jiwa dan raga yang terpisah. Raga terbuat dari tanah, sedangkan jiwa merupakan bagian dari cahaya Tuhan. Pandangan Philo mengenai sumber pengetahuan memiliki kesamaan dengan Plato. Baginya, ilmu pengetahuan diperoleh secara pasif dari pancaran Tuhan atau emanasi, dengan terlebih dahulu harus melakukan komunikasi personal dengan Tuhan dan penyucian diri melalui meditasi, mimpi, ataupun trance. Yang kedua adalah Galen. Galen merupakan seorang dokter pada Kekaisaran Romawi yang merupakan pengikut ide Hippocrates. Ia berpendapat bahwa hal yang menggerakkan fungsi biologis dan psikologis manusia diyakininya adalah animal spirit. Galen mengembangkan tipe kepribadian berdasarkan 4 cairan dalam tubuh dari Hippocrates, yaitu darah, empedu hitam, empedu kuning, dan lendar. Menurut Galen, keempat cairan tersebut berada dalam tubuh dengan proporsi tertentu dan akan berpengaruh pada kepribadian seseorang. Orang yang didominasi oleh darah akan memiliki kepribadian dengan karakter periang. Orang yang didominasi oleh empedu hitam akan memiliki kepribadian dengan karakteristik mudah sedih. Orang yang didominasi oleh empedu kuning akan memiliki kepribadian yaitu karakteristik emosional, dan orang yang didominasi oleh lendir akan memiliki kepribadian dengan karakteristik tenang, sabar, dan moderat. Tokoh yang ketiga adalah Plotinus. Plotinus adalah seorang asketis yang hidup sederhana, tidak menikah, dan membebaskan diri dari kekayaan. Menurut Plotinus, segala sesuatu bersifat hierarkis. Yang berada pada hierarki tertinggi adalah Tuhan, kemudian spirit yang merupakan citra dari Tuhan, dan yang terakhir adalah jiwa. Pandangan ini berbeda dengan Stoicism yang menganggap jiwa manusia sama dengan jiwa Tuhan. Plotinus juga memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan kebahagiaan. Jika Stoicism menyarankan untuk menerima nasib apa adanya, Epicureanism menyarankan untuk mencari kesenangan, Plotinus menyarankan untuk membersihkan diri dari dunia material dan menyatu dengan zat yang abadi. Tokoh yang terakhir adalah Saint Augustine. Filsafat Augustine fokus pada spiritualitas manusia. Sebagai entitas spiritual, jiwa dianggapnya akan tetap abadi, sementara raga akan hancur. Kontribusi Augustine terhadap psikologi antara lain keyakinannya bahwa kebenaran pengalaman subjektif bisa dipercaya dan adanya self yang terpisah dari pengalaman indrawi. Tidak seperti Plotinus, Augustine mengakui bahwa selain kuasa Tuhan, juga diperlukan usaha untuk memperoleh pengetahuan. Augustine hidup di saat Kekaisaran Romawi sedang menuju kehancuran. Kehancuran Romawi benar-benar terjadi setelah Augustine wafat, dan Eropa kemudian memasuki masa yang biasa disebut dengan masa kegelapan. Masa Renaissance di Eropa hingga Wundt berhasil mendirikan psikologi sebagai ilmu. Masa Renaissance atau biasa disebut masa pencerahan di Eropa terjadi pada tahun 1450 sampai 1600, ditandai dengan kepercayaan yang tinggi terhadap potensi dan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah kehidupan atau humanis. Awalnya terjadi di Italia dan kemudian menyebar ke Eropa bagian utara. Renaissance adalah bangkitnya ilmu pengetahuan dan juga meliputi perubahan dalam tatanan dan sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya gerakan Renaissance adalah pengaruh peradaban Islam. Eldewani 2005 menjelaskan panjang lebar bukti bahwa peradaban Islam berkontribusi terhadap Renaissance dalam ilmu filsafat, humanisme, ilmu pengetahuan, perdagangan, pertanian, seni, industri, dan arsitektur. Pada saat abad pertengahan, kemajuan Islam yang berpusat di Baghdad dengan banyak perpustakaan dan rumah ilmu serta rumah kebijakan menarik perhatian orang, termasuk masyarakat Eropa, yang kemudian masyarakat Eropa terhubung kembali dengan pemikiran filsuf Yunani kuno dan pengembangan dari dunia Islam.
Faktor internal yang berpengaruh terhadap Renaissance antara lain adanya kritik hegemoni gereja, krisis ekonomi akibat peperangan, penjelajahan Marco Polo dan Columbus, serta penemuan mesin cetak. Adapun tokoh-tokoh pencetus Renaissance, yang pertama Francesco Petrarch 1304 sampai 1374. Renaissance berawal dari ide-idenya. Sebagai seorang humanis, Petrarch percaya bahwa manusia mempunyai hak untuk mengatur sendiri kehidupannya di dunia dan memilih menjelaskan penjelasan alamnya daripada teologi untuk memahami manusia. Ia ingin membebaskan manusia dari pikiran-pikiran kaum skolastik yang menurutnya menghambat perkembangan potensi manusia dan agama untuk masalah personal saja. Yang kedua, Giovanni Pico, 1463 sampai 1494. Menyampaikan bahwa manusia bersifat unik dan memiliki kebebasan untuk bertindak tidak seperti malaikat atau hewan. Desiderius Eramus 1466 sampai 1536 menentang salibat atau tidak menikah dan pandangan gereja yang dilakukan manusia tidak akan mencapai kesempurnaan dan manusia memiliki kebebasan untuk berkehendak. Martin Luther 1483 sampai 1546 juga menentang salibat, tapi ia menentang kebebasan berkehendak karena menurutnya apapun yang terjadi merupakan kehendak Tuhan. Tokoh penggagas awal psikologi modern adalah Juan Louis Vives 1492 sampai 1504 yang menjadi pusat perhatian dari Vives antara lain pendidikan dan psikologi, khususnya mengenai emosi, memori, dan belajar. Emosi seseorang dipengaruhi temperamen dan lingkungan. Dalam hal ini, terdapat individual differences. Prinsip asosiasi merupakan sesuatu yang penting dalam pemrosesan kognitif dan apapun yang bisa mengganggu fungsi otak yang akan berpengaruh pada memori. Memori manusia terdiri dari dua fungsi, yaitu memahami dan menyimpan, yang bisa dibantu dalam proses belajar. Renaissance ditandai dengan revolusi sains, yaitu terdapatnya pergeseran teori geosentris menuju teori heliosentris. Nicolaus Copernicus 1473 sampai 1543 menyampaikan gagasan mengenai teori heliosentris, yaitu gagasan yang berbunyi bahwa bumi bergerak pada orbitnya dan mengelilingi matahari. Johannes Kepler 1571 sampai 1630 mengoreksi pendapat Copernicus bahwa jalur planet dapat mengelilingi matahari bukan melingkar, tapi berbentuk elips dan objek yang dilihat retina kesannya bersifat terbalik. Galileo Galilei 1564 sampai 1642 mengembangkan teleskop. Pikiran Galileo yang berhubungan dengan psikologi bahwa indera tidak cukup memadai dalam mencari kebenaran. Empirisme, rasionalisme, dan positivisme. Selepas masa Renaissance, yaitu abad ke-16 sampai abad ke-19, muncul dua aliran pemikiran besar yang saling bertentangan, yaitu empirisme dan rasionalisme. Empirisme merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh dengan observasi dan pengalaman yang bersumber dari pemikiran Aristoteles yang kemudian dikembangkan oleh Francis Bacon 1561 sampai 1626 yang mempopulerkan metode ilmiah menekankan pada pembangunan teori melalui eksperimen dan pengamatan terhadap data-data empiris dan bukan melalui logika. John Locke 1632 sampai 1704 mengatakan sumber pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, sensasi, dan refleksi. Membedakan antara ide sederhana dan ide kompleks yang diikuti oleh perasaan senang dan sakit, yaitu dua emosi dasar yang disampaikan Spinoza. Membagi kualitas primer dan kualitas sekunder. Sains mungkin mendapatkan pengetahuan yang objektif dan valid melalui kualitas primer, dan kualitas sekunder menghasilkan kemungkinan yang tidak pasti. Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 berkeyakinan bahwa alam semesta itu terdiri dari materi dan gerakan serta dapat dijelaskan menggunakan prinsip-prinsip mekanis. David Hume 1711 sampai 1776. Bagi Hume, tujuan dari kehidupan lebih banyak dikendalikan oleh nafsu, emosi, dan keinginan. Hume mempercayai bahwa jiwa itu hanyalah produk imajinasi manusia yang tidak bisa diverifikasi pengalaman indrawi. Adapun kontribusi empirisme terhadap psikologi yaitu penekanan terhadap peran penginderaan atau sensasi, analisis kesadaran menjadi elemen-elemen kesadaran,
elemen-elemen menjadi kesadaran yang lebih kompleks melalui proses asosiasi dan fokus pada kesadaran. Rasionalisme merupakan kebalikan empirisme. Rasionalisme adalah pemikiran yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pikiran dan rasio. Rasionalisme menekankan pada pengetahuan a priori, mempunyai pandangan bahwa pikiran manusia bersifat aktif dan lebih menekankan pada proses deduktif. Rasionalisme bersumber dari Plato, kemudian dikembangkan oleh René Descartes 1596 sampai 1650. Pemikirannya yang terkenal adalah mengenai filsafat kebenaran, dan pemikiran yang berhubungan dengan psikologi adalah mengenai relasi jiwa dan raga, innate idea, reflective behavior, serta penjelasannya yang mekanistik mengenai fungsi psikologis. Baruch Spinoza 1632 sampai 1677. Kontribusi Spinoza terhadap ilmu psikologi adalah penjelasannya mengenai emosi yang terbagi dua, yaitu kesenangan dan rasa sakit. Campuran dari dua emosi dasar itu menghasilkan 48 jenis emosi, yaitu benci, cinta, kecewa, marah, iri hati, dengki, simpati, rendah hati, dan lainnya. Le Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646 sampai 1716 menyatakan bahwa kejadian mental itu terjadi karena aktivitas monad atau semacam persepsi, dan kejadian mental itu bergradasi mulai dari yang tidak disadari sampai yang disadari. Immanuel Kant 1724 sampai 1904 merupakan seseorang yang memberi solusi pada dua aliran yang bertentangan, yaitu empiris dan rasionalisme. Kant menyarankan penilaian benar atau salahnya salah harus berdasarkan prinsip yang pasti, yaitu prinsip rasionalisme. Ia juga menekankan pentingnya kebebasan berkehendak. Kant tidak terlalu yakin psikologi akan menjadi ilmu yang dapat dikembangkan dengan basis eksperimen, dan jika ingin menjadi ilmu pengetahuan yang rasional dan empiris, harus memiliki kepastian. Sedangkan jiwa manusia dianggapnya tidak bisa diukur karena sifatnya tidak stabil dan tidak tetap. Auguste Comte 1798 sampai 1857 merupakan penggagas positivisme yang menekankan pada pengalaman indrawi tapi berbeda dengan empiris. Karena positivisme menekankan pada pengamatan publik bukan individu, dan menolak psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Bagi Comte, psikologi tidak memadai menjadi ilmu pengetahuan karena kurang menggunakan metode eksperimen dan banyak menggunakan metode introspeksi. Selain itu, kombinasi biologi dan sosiologi bisa melingkupi bahasan yang ada selama ini menjadi fokus psikologi. Awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Peristiwa dipecatnya David Kinnerbrook dari Royal Observatory di Greenwich di Inggris pada tahun 1795 karena dianggap keliru dalam mengamati pergerakan bintang, yang menjadi peristiwa penting munculnya pemikiran dalam pembentukan ilmu psikologi. Wilhelm Bessel yang menyatakan bahwa kasus David tersebut tidak lebih karena perbedaan individual differences semata, bukan karena ketidakcermatan atau kebodohan. Temuan Bessel mengindikasikan pentingnya mempelajari fungsi psikologi yang mungkin mempengaruhi pengamatan dan tidak tergarap oleh ilmu fisiologi. Mengiringi temuan Bessel, muncullah beberapa pemikiran dan fisiologis berkebangsaan Jerman. Yang pertama ada Hermann von Helmholtz 1821 sampai 1894. Kontribusinya secara langsung pada munculnya ilmu psikologi sebagai ilmu yang mandiri adalah Helmholtz melakukan penelitian eksperimental terhadap persepsi indrawi dan melakukan pengukuran kecepatan impuls saraf yang disebut reaction time to study, dan membuktikan bahwa waktu reaksi antara stimulasi dan reaksi dapat diukur. Secara tidak langsung, kontribusi Helmholtz terhadap psikologi melalui murid-muridnya seperti Weber, Wegner, dan Wundt. Yang kedua, Gustav Theodor Wegner 1801 sampai 1887. Wegner berhasil membuat rumus matematika yang menunjukkan bahwa kekuatan sensasi mental merupakan fungsi dari logaritme konstan intensitas stimulus. Ia juga melakukan pengukuran terhadap inner psychophysics, yaitu hubungan antara sensasi mental dan perubahan pada saraf dan otak. Yang ketiga ada Wilhelm Wundt 1832 sampai 1920. Pada tahun 1874, Wundt menulis buku teks Principles of Psychological Psychology yang menyuguhkan pemikiran akan perlunya cabang ilmu baru yang merupakan perkawinan antara ilmu psikologi dan fisiologi, yang dinamainya dengan eksperimental psikologi. Pada tahun 1879, Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama, yang kemudian didaulat sebagai tahun berdirinya psikologi modern.
Di laboratorium itu, Wundt melakukan eksperimentasi terhadap kesadaran dengan metode eksperimental introspection. Tujuan dari ilmu psikologi versi Wundt yaitu menemukan elemen dasar dari kesadaran dan menemukan hukum yang mengendalikan elemen-elemen kesadaran tersebut, sehingga menyatu menjadi kesadaran yang lebih kompleks. Karena lebih fokus pada penemuan elemen-elemen kesadaran, bagaimana penyatuannya, dan hukum-hukum apa yang mengendalikannya, sebagian ahli sering menyebut psikologi Wundt dengan nama elementarisme. Elemen kesadaran yang sangat penting adalah sensasi. Terjadi ketika alat indrawi mendapatkan stimulus dan menyampaikan impuls akibat stimulus tersebut terhadap otak dan perasaan, terkait dengan apersepsi, persepsi, memori, imajinasi, dan kognisi. Unsur-unsur pengalaman sadar yaitu persepsi menunjukkan pada kombinasi dari kesan-kesan indrawi, dan apersepsi merupakan proses pengorganisasian elemen-elemen kesadaran hingga menjadi suatu kesadaran penuh. Wundt juga mengusulkan pentingnya psikologi kultural. Dalam pandangan Wundt, psikologi tidak semata berhubungan dengan aspek-aspek psikologi yang mungkin diteliti secara pasti, terukur, dan eksak, atau biasa disebut dengan eksperimental psikologi. Psikologi juga berhubungan dengan proses mental manusia yang lebih kompleks dan dinamis, karena dipengaruhi oleh bahasa, nilai-nilai budaya, agama, seni, ataupun hukum, atau yang biasa disebut dengan psikologi. Akhirnya, psikologi dapat dikatakan sebagai ilmu karena memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu, yaitu mempunyai objek tertentu, meliputi manusia sebagai objek material, dan tingkah laku manusia sebagai objek formal, mempunyai metode tertentu, sistematis atau tersusun, serta universal, dapat diterima dan dipelajari secara umum oleh orang lain. Perkenalkan, nama saya Azza Adila Masnur dengan NIM 220701502002022. Saya akan memaparkan materi tentang psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Pada awal pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang biasa disebut dengan masa kegelapan. Pada masa itu, lebih didominasi oleh penjelasan dogmatis keagamaan daripada penjelasan alamiah dan alamiah. Di saat Eropa Barat sedang mengalami masa kegelapan tersebut, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang pesat. Para pemikir muslim ini kemudian mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu filsafat dan ilmu psikologi, atau ilmu nafs. Ilmu nafs sudah berkembang dengan pesat. Salah satu indikator dari perkembangan ilmu nafs tersebut adalah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa. Indikatornya berkembangnya ilmu nafs ini adalah disebutnya sebagai beberapa jenis gangguan jiwa sekaligus psikoterapi yang digunakan. Bukan hanya identifikasi berbagai bentuk gangguan jiwa, pada saat itu juga sudah berkembang bentuk-bentuk psikoterapi untuk mengatasi gangguan jiwa. Ada beberapa peran filsuf di masa pertengahan ini, salah satunya yang pertama, yaitu Al-Kindi. Cara pemikirannya lebih dekat pada Neoplatonisme. Ia menerjemahkan, menyimpulkan, dan mengomentari pemikiran para filsuf Yunani kuno sehingga bisa dibaca oleh masyarakat. Al-Kindi juga berusaha menyatukan antara teologi dan filsafat. Agama dan filsafat dianggapnya sama-sama mencari kebenaran. Bedanya, kebenaran filsafat tidak pasti, sedangkan kebenaran agama bersifat pasti. Al-Kindi berpendapat bahwa jiwa manusia merupakan pancaran atau emanasi dari Tuhan. Walaupun menyatu secara aksidental dengan tubuh, jiwa tersebut bersifat independen dan sifatnya abadi. Ia pun menyatakan bahwa pandangan Petrarch, Pico, ataupun Erasmus memiliki inti bahwa manusia memiliki hak dan kebebasan dalam bertindak dan belum tampak berhubungan dengan topik-topik psikologi psikologi secara fisik, bahwa orang yang paling utama itu adalah orang yang memiliki keutamaan atau sifat dari Tuhan. Yang kedua ada Razi. Menurutnya perilaku manusia harus berada dalam kendali rasio. Ia juga berbicara tentang pentingnya mengenali diri sendiri secara benar. Sensasi indrawi melatar belakangi proses mental dan kondisi. Emosi dapat mempengaruhi aspek fisik. Dan yang ketiga adalah Farabi, mengatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk selalu bersama dengan orang lain, dan kesempurnaan manusia tercapai bahwa bisa dijalankan bila hidup bersama orang lain. Jiwa manusia adalah sesuatu yang bersifat imaterial. Dan yang keempat adalah Balkhi. Menurutnya kesehatan tidak dapat diperoleh jika tidak memperhatikan tubuh dan jiwa. Masalah kesehatan mental dihubungkan dengan penyakit fisik, sedangkan mental adalah kaitannya dengan tubuh dan jiwa.
Dan yang kelima ada Ibnu Sina. Raga merupakan instrumen bagi jiwa. Tanpa raga, jiwa tidak mungkin melakukan persepsi baik yang dilakukan external sense ataupun internal sense. Teori yang menyatakan bahwa perilaku manusia didorong oleh ketakutan akan kematian yang sifatnya tidak disadari. Dan yang keenam ada Ibnu Miskawai yang memaparkan bahwa jiwa itu bukanlah tubuh dan juga bukan bagian dari tubuh karena jiwa adalah sesuatu yang sederhana, imaterial dan substansi, abadi yang secara langsung diciptakan oleh Tuhan sebelum ditiupkan ke dalam tubuh. Dan yang ketujuh ada Al-Ghazali mengkritik bahwa ilmu filsafat yang menjadikan rahasia sebagai dasar dan menentukan suatu kebenaran. Dan yang ke-8 ada Fakhruddin Ar-Razi memaparkan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak dapat dan tidak akan ada akhirnya, sehingga kepuasan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi tidak mungkin. Kesempurnaan manusia hanya akan dicapai dengan memenuhi intelektual, dengan pengetahuan dan kebiasaan positif dan mengendalikan kebutuhan. Yang terakhir ada Ibnu Rushd. Disebutkan juga bahwa bapak ini termasuk bapak rasionalisme dan menurutnya alam itu diciptakan dari tidak ada serta pengetahuan Tuhan mencakup segala hal pun tidak luput dari kritik Ibnu Rushd. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demola Fitri, NIM 18710421126. Saya akan membahas tentang pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di University of Leipzig, Jerman. Ditandai oleh berdirinya laboratorium ini, maka metode ilmiah untuk lebih memahami manusia telah ditemukan walau tidak terlalu memadai. Dengan berdirinya laboratorium ini pula, lengkaplah syarat psikologi untuk menjadi ilmu pengetahuan. Sehingga tahun berdirinya laboratorium Wundt diakui pula sebagai tanggal berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu fungsi psikologi sebagai ilmu. Yang pertama menjelaskan, yaitu mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasilnya penjelasan berupa deskripsi atau bahasan yang bersifat deskriptif. Yang kedua memprediksikan, yaitu mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Hasil prediksi berupa prognosa, prediksi, atau estimasi. Yang ketiga yaitu pengendalian, mampu mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan, perwujudnya berupa tindakan atau treatment. Pendekatan psikologi. Tingkah laku dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda-beda dalam psikologis. Sedikitnya ada 5 cara pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan neurobiologikal. Tingkah laku manusia pada dasarnya dikendalikan oleh aktivitas otak dan sistem saraf. Pendekatan neurobiologikal berupaya mengaitkan perilaku yang terlihat dengan impuls listrik dan kimia yang terjadi di dalam tubuh serta menentukan proses neurobiologi yang mendasari perilaku dalam proses mental. Yang kedua, pendekatan perilaku. Menurut pendekatan ini, tingkah laku pada dasarnya adalah respon atau stimulus yang datang. Pendekatan ini dipelopori oleh J. B. Watson, kemudian dikembangkan oleh banyak ahli seperti Skinner dan melahirkan banyak sub-aliran. Yang ketiga, pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana individu atau organisme aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Yang keempat, pendekatan psikoanalisa. Pendekatan ini dikembangkan oleh Freud. Ia meyakini bahwa kehidupan individu sebagai besar dikuasai oleh alam bawah sadar dan sewaktu-waktu akan menuntut untuk dipuaskan. Yang kelima adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini lebih memperhatikan pada pengalaman subjektif individu karena itu tingkah laku sangat dipengaruhi oleh pandangan individu terhadap diri dan dunianya. Konsep tentang dirinya, harga dirinya, dan segala hal yang menyangkut kesadaran atau aktualisasi dirinya. Ini berarti melihat tingkah laku seseorang selalu dikaitkan dengan fenomena tentang dirinya. Beberapa kajian ilmu psikologi diantaranya adalah yang pertama, psikologi perkembangan. Adalah bidang studi psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Psikologi perkembangan berkaitan erat dengan psikologi sosial karena sebagian besar perkembangan terjadi dalam konteks adanya interaksi sosial dan juga berkaitan erat dengan psikologi kepribadian karena perkembangan individu dapat membentuk kepribadian khas dari individu tersebut. Yang kedua, psikologi sosial mempunyai 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama studi tentang pengaruh sosial,
terhadap proses individu, misalnya studi tentang persepsi, motivasi belajar, dan atribusi sifat. Yang kedua, studi tentang proses-proses individual bersama seperti bahasa, sikap sosial, perilaku meniru, dan lain-lain. Yang ketiga, studi tentang interaksi kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi hubungan kekuasaan, kerjasama, dan konflik. Yang ketiga, psikologi kepribadian adalah bidang studi psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Psikologi kepribadian berkaitan erat dengan psikologi perkembangan dan psikologi sosial itu sendiri dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Yang keempat, psikologi kognitif adalah bidang studi psikologi